Selamat pagi, kasih karunia dan berkat dari Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman dengan topik keyakinan kita pada saat dalam ketidakpastian. Nah, saudara-saudara, namanya ketidakpastian itu semua orang pasti tidak menginginkannya, ya. Mengapa negara ini begitu menekankan satu kondisi yang stabil, katanya, agar investor bisa berusaha di negara kita. Ketidakpastian membuat kehidupan kita pada satu pemahaman yang umum, kondisi yang umum, membuat kita tidak tenang, membuat kita tidak memiliki satu kepastian akan masa depan, gitu ya. Tapi nyatanya dalam hidup ini kita tidak bisa lepas dari ketidakpastian. Bersyukur gereja Tuhan kita semua bisa melewati satu kondisi COVID begitu segar dalam ingatan kita gitu ya. Yang tadinya kita bekerja dengan normal, beraktivitas dengan normal, tetapi tiba-tiba kita dihentikan oleh karena kondisi yang begitu menakutkan. Ada pertanyaan kita, sampai kapan? Ternyata setahun, 2 tahun kita masih diberikan Tuhan kesempatan untuk melewatinya. Tetapi pada waktu itu respon banyak orang yang begitu kehilangan harapan. Tapi kita bersyukur gereja Tuhan tetap menyatakan keteguhan hatinya karena bersama Tuhan ya. Kita tetap bisa dilewatkan, bahkan kita tetap menyaksikan bagaimana bukan ketakutan, kekhawatiran, tetapi tetap ada kepastian di dalam Dia. Bapak Ibu Saudara, dalam firman Tuhan gitu ya, banyak hal yang terjadi, berubah kondisi itu secara cepat. Ya, dari hal yang baik menjadi hal yang buruk. Tetapi Tuhan berkuasa untuk membalikkannya dari sesuatu yang tanpa harapan, tetapi di dalam Tuhan justru dibalikkan sesuatu yang penuh dengan harapan. Di Kisah Rasul 27 ayat 13, itu ceritanya ketika Paulus berjalan, melakukan perjalanan bersama para tahanan lain, dia harus naik kapal pada waktu itu. Dia diperhadapkan dalam satu perjalanan yang penuh dengan bahaya. Bukan bahaya yang biasa, tetapi mengancam kehidupannya. Bahkan dikatakan semua orang sudah mengalami keputusasaan, barang-barangnya dibuang, karena nahkodanya, para ahli kapal itu tidak mengikuti saran dari Paulus. Ya. Ayat 13 dari Kisah Rasul 27 itu katakan begini, pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu tercapai. Jadi tidak ada gejalanya, tidak ada tanda-tandanya bahwa hal yang buruk itu akan terjadi. Ya, karena anginnya sepoi-sepoi, udaranya bagus, gitu ya. Sehingga tidak ada satu orang pun yang berpikiran bahwa ketika dia melakukan perjalanan bersama kapal itu akan menghadapi bahaya yang begitu besar. Mereka membuka sauh lalu berlayar dekat sekali menyusuri pantai Kreta. Ayat 14, tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut dengan angin timur. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Jadi dunia ini memang tidak ada satu jaminan bahwa apa yang sudah kita rintis, apa yang sudah kita perjuangkan,
apa yang kita sudah usahakan sedemikian besar, hal-hal yang bisa kamu lakukan untuk menghasilkan sesuatu yang dapat kita capai hari ini, itu bertahan secara terus-menerus. Kita melihat bagaimana contoh Ayub gitu ya, dalam sekejap rumah, anak istrinya, bahkan hewan peliharaannya, hartanya habis semua. Tentu ada yang pikiran yang ada pada kita ketika kita menghadapi seperti itu. Penyesalan yang luar biasa, bagaimana upaya kita untuk mengumpulkan usaha yang sudah kita lakukan sekian lama habis dalam sekejap. Itu tentu pikiran-pikiran yang menghantui kita. Tapi nyatanya dalam hidup ini kita tidak bisa dilepaskan dari kondisi seperti itu. Tetapi dari firman ini Paulus memberikan satu teladan yang benar-benar berbeda dari sikap orang lain karena dia ada di dalam Tuhan, gitu ya. Dan Paulus yakin bahwa situasinya pasti dia mengalami mujizat kemenangan di dalam dia. Minimal ada 3 hal yang Paulus ungkapkan di dalam dirinya, bahwa di dalam ketidakpastian itu dia memiliki pegangan yang teguh dalam hidup. Yang pertama, Paulus tetap tenang, berpikiran dengan jernih. Ya, karena dia ada di dalam Tuhan sepenuhnya. Di Filipi 4 dikatakan, ketika kita khawatir, kita datang kepada dia, damai sejahteranya hadir dalam hidup kita. Itu yang membuat kita tetap tenang sekalipun kita menghadapi situasi yang segawat-gawatnya. Ya. Melalui pikiran yang tenang itu, dia tetap memberikan satu saran, pertimbangan, bahkan nasihat. Udahlah, kita di sini dulu. Kayaknya situasinya tidak memungkinkan. Di firman itu katakan bahwa semua orang berpandangan bahwa itu musim dingin, tidak baik tinggal di tempat itu, sehingga secepat mungkin dia harus tinggalkan tempat itu. Gitu ya. Di balik kondisi pikiran umum sedang merancangkan sesuatu dengan satu respon yang natural, tanggapan yang natural, tetapi Paulus dengan kepercayaan penuh, dengan pikiran yang jernih, dengan hati yang tenang, dia tetap punya satu jalan keluar, satu pertimbangan yang berbeda. Dan itu kalau diikuti pasti tidak akan mengalami situasi yang sesulit itu. Yang kedua, Paulus menunjukkan bagaimana keteguhan hati yang luar biasa. Mereka sama-sama menghadapi satu situasi yang sulit. Tapi Paulus tetap bisa memberikan nasihat. Dia tetap bisa menguatkan orang. Lain halnya kalau Paulus tidak mengalami satu situasi seperti itu, dia datang kepada orang-orang yang berkesusahan, berkesulitan, dia menguatkan hatinya, itu beda. Tapi dalam kondisi yang sama, Paulus tetap bisa memberikan satu nasihat. Ya. Kita melihat bersama-sama pada saat COVID, gereja tetap bergerak. Gereja tetap menyampaikan apa yang harus dilakukan, menyampaikan kasih Tuhan. Itu menunjukkan bagaimana kita diberikan keteguhan hati. Ya. Di Kisah Rasul 27 ayat 20 dikatakan, setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, jadi ini di tengah laut, suasananya gelap, ya, gelapnya itu bukan gelap terus terang, tapi gelap terus, angin badai dahsyat terus-menerus mengancam kami. Kita bisa membayangkan situasi seperti apa di tengah laut, begitu Bapak Ibu Saudara. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami sendiri. Jadi kalau kita lihat situasinya ini ya, kalau Paulus melihat lingkungannya, apa yang dihadapi ya sebenarnya punya alasan untuk dia takut, untuk dia putus asa sama-sama.
untuk dia tidak punya harapan. Wah, ini menurut saya situasi yang saya ngelihat di YouTube bagaimana kapal yang sehebat itu dengan badai ombak yang sebesar itu aja orangnya takut. Pada waktu itu kapalnya masih terbuat dari perahu, tidak segede itu, dan di situ gelap selama berhari-hari, angin badai yang dahsyat. Jadi kalau dalam pertimbangan-pertimbangan orang perkapalan barangkali prosentase hidupnya itu tinggal 0,1% barangkali. Tapi Paulus tetap menunjukkan keteguhan hati. Paulus tetap bisa menguatkan. Ya. Maka akhirnya dia bilang, ayo makan dulu. Kita nggak baik. Kondisi kita tidak punya harapan. Ya. Kemudian yang ketiga, Paulus tetap membangun komunikasi dengan Tuhan. Bahkan dia bisa mendengar suara Tuhan. Semalam aku ketemu dengan malaikat. Bahwa tidak ada satupun yang akan celaka. Di tengah situasi yang seperti itu, dia punya dunia lain untuk membangun kepercayaan, keteguhan hatinya. Dia tetap bisa berkomunikasi dengan intens bersama Tuhan. Sehingga mata jasmaninya, perasaannya, tidak diserahkan pada gelapnya situasi, ributnya angin yang dahsyat, ketakutan, tapi hatinya diserahkan untuk percaya kepada Tuhan. Nah, itu sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Di Roma 12 ayat 12 firman mengatakan, bersukacitalah dalam pengharapan. Di tengah orang lain, ketika dia tidak atau belum menerima apa-apa, ya nggak ada harapan bersukacita. Tapi kita punya harapan saja, sekalipun tangan belum memegang, kita punya alasan bersukacita karena kita ada di dalam. Sabar dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Ini adalah kunci bagaimana Paulus tetap menjadi pribadi yang berbeda di tengah situasi yang sama, situasi yang menakutkan, situasi yang sesungguhnya kalau orang normal punya alasan untuk putus asa. Tetapi orang-orang yang teguh berpengharapan pada Tuhan, dia laksana terbang bagi Raja Wali untuk tetap memberikan kekuatan bagi yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, tentu kita bisa menghadapi situasi apapun yang Tuhan izinkan, karena dia memberikan kekuatan yang baru. Terpujilah nama Tuhan, mari kita berdoa.